Kawan-kawan, kalian capek nggak sih? Kita sepak bola itu kan hiburan kita gitu kan. Tapi ini timnas menang pun masih aja ada yang hujat. Aku nggak habis pikir sih. Saya nggak habis pikir memang sama SDM orang Indo nih. Kita ini saking banyaknya penduduk ya, saking banyaknya orang. Jadi yang harusnya bisa dibilang hanya ada 1, 2, atau 3 opsi gitu kan, perbedaan beberapa orang pendapat. Ini jadi bayangkanlah ratusan juta kepala dengan SDM yang rendah banget, sedang, menengah ya kan. Jadi campur aduk kawan-kawan. Indonesia menang setelah sekian lama tentunya ya kan. Walaupun hanya uji coba, kita juga semua tahu lah, hanya uji coba melawan Cina Taipei dengan skor 6-0. Dihujat, ada yang hujat gitu. Dia dikatakan ya wajar lah lawan tim 172 dunia, karena peringkatnya masih di bawah Indo kan. Ya maksudnya kenapa mesti ada hujatan gitu loh, ya kan? Kayak nggak habis pikir gitu. Kadang ya Allah, capek kali gitu hidup di Indonesia nih. Tapi kalian tahu nggak sih, orang-orang yang di sosmednya kayak gitu, itu pasti nggak pernah itu nonton ke stadion langsung. Saya yakin 100%. Nggak pernah sama sekali pasti nonton langsung ke stadion. Karena memang banyak faktor sih kawan-kawan. Ada yang memang dasar memang otaknya dangkal, ya dia bisanya cuman main ketik ya kan, main hujat, ada yang gitu. Atau ada juga yang kecewa karena banyak pemain-pemain naturalisasi yang baru pindah ke Liga Indonesia. Jadi ketika main di timnas kemarin dihujat, ada juga. Dan ada lagi yang karena rival, anggaplah ada pemain Persija di situ kan, ada pemain Persib, itu pasti selalu aja tuh teman-teman, selalu dihujat. Apalagi pemain Persib ya, kalau udah masuk timnas selalu dihujat. Tapi ya banyak juga yang respect gitu, dari Jackmania pun banyak yang dewasa gitu. Tapi yang ngehujat nih apa gitu, maksudnya tuh apa? Kau tuh ya ibaratnya cuma pengangguran, kau lagi rebahan. Karena saya yakin supporter yang dukung langsung ke stadion, baik itu supporter umum ya, yang keluarga gitu kan, ataupun yang komunitas, baik dari Ultras, La Grande, dan lainnya, itu pasti nggak pernah itu dia menghujat. Saya yakin lah 100%. Menghujat pun dia memberi kritik kepada pelatih misalnya kan, ketika lagi permainan jelek gitu kan. Ini kan kemarin ini permainan bagus, kita gak usah bilang pemain dari klub masing-masing lah, kita lihat secara keseluruhan gitu ya. Permainan bagus secara tim, walaupun mungkin di babak pertama ada miss ya kan, karena mungkin barulah dari Klok dan juga Nathan baru chemistry baru. Karena pemain-pemain inti dicadangkan ya kan, seperti Jai, kemudian Haye dicadangkan, Verdong, Kevin Dix gitu kan. Jadi ya wajar gitu. Tapi si pemain-pemain yang pelapis ini, kita bilang lah pelapis, tapi dia bisa menyesuaikan dengan cepat, bahkan ya bisa membuat gol sampai 6-0 gitu. Dan di babak kedua ketika pemain-pemain yang baru masuk, Marcelino dan kawan-kawan gitu, bahkan mereka nggak bisa nambah gol gitu. Jadi yang dihujat nih apa gitu kan, ya Allah, capek gitu. Lanjut lagi yang kedua, Marcelino dihujat lagi kawan-kawan. Ya Allah, ya kita semua nonton lah ya, satu Indonesia nonton, dari Sabang sampai Merauke nonton, dan kita bisa nilai memang Marcelino jelek mainnya. Cuman ya kalian tuh mikir gak sih, apa cuman taunya nonton aja? Marcelino itu saat Piala Presiden aja
dia tidak main loh di Bandung itu. Dia tidak main di Oxford, padahal dia datang gitu. Kenapa? Karena dia lagi cedera. Kemudian Ole cedera juga kan, makanya Ole nggak main di timnas gitu. Jadi Lino ini sedang pemulihan. Nah, ketika pulih, bahkan dia jam bermain tuh belum dapet gitu loh di klub itu, paham nggak sih? Dia nggak ada jam bermain. Ya tentunya untuk meningkatkan kemampuan dia tuh, karena sudah berhenti berapa bulan, tentunya ya mulai lagi dia dari nol gitu kan, untuk mengejar atau mengasah lagi kemampuannya. Dan kacaunya ya di timnas ini pula dia main dan untuk memulihkan gitu, sehingga kita bisa melihat banyak sentuhan-sentuhan yang kacau, belum lagi keegoisan dia ya kan, ngumpan kacau, syuting depan gawang kacau. Namun ya harusnya kita mengerti ke situ gitu loh, apalagi ini masih uji coba kan. Jadi kenapa gitu yang ngehujat tuh, aduh, saya lihat kolom komentarnya ya dia pun pasti sakit hati gitu. Bahkan dia ada ngupload foto sama Beckham kan, karena ngerasa Beckham dipuji-puji sedangkan dia dihujat. Padahal saat yang bisa bikin di Indonesia masuk round 4 ini ya salah satunya berkat Lino, ketika Marseng ini membuat gol ya waktu lawan Arab. Jadi kemarin dipujinya luar biasa kan, King Lino gitu. Ini sekarang dihujat gitu loh. Saya bingung. Jadi memang kadang ya sama lah kayak kasus sekarang ya di pemerintahan kita, sedang di gonjang-ganjing, sedang diadu domba masyarakat dan pemerintah dan aparat. Itu yang ngehujat ya sana sini gitu loh. Apalagi maksudnya di sepak bola aja yang hiburan luar biasa loh kawan-kawan, apalagi di politik gitu kan. Pasti gampang banget sih ditunggangin untuk mengadu domba tuh, gampang kali. Makanya saya capek kali lah hidup di Indonesia ini, gini kali gitu loh. Ya kita tuh capek lah semua orang, ekonomi lagi kacau ya kan. Dan sepak bola tuh untuk hiburan gitu, nikmatin aja. Kenapa mesti ada ujaran kebencian, hujat menghujat gitu, aneh. Yang jelas kawan-kawan, untuk sekarang tim pelatih juga sudah mengatakan ya, atau Pak Erik juga sudah menyampaikan bahwa lawan sesungguhnya besok lawan Lebanon ya. Lawan Lebanon itu kan timnya lebih keras lah, tim Timur Tengah juga. Nah disitulah kita lihat, kemudian kan bisa jadi evaluasi tim pelatih, apa yang akan dilakukan, siapa pemain yang akan dimainkan gitu kan. Ya kita sama-sama support aja lah. Maksud gimana ya, jangan dikasih panggung lah orang-orang yang hujat ini, capek gitu kan, bikin nambah ini pusing gitu loh. Oke lah kawan-kawan, mungkin hanya itu dari saya. Semoga besok lawan Lebanon bisa menampilkan permainan yang terbaik ya tim, dan juga pemain-pemain baru yang dinaturalisasi juga bagus-bagus. Semoga bisa memberikan kontribusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.